Halo adik-adik, Starla kembali hadir menyapa kalian semua. Starla kali ini bersama Kak Santi. Kak Santi akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Botol Ajaib. Cerita ini diambil dari buku ensiklopedia Dongeng Budi Pekerti dari seluruh dunia. Dikarang oleh Darwi Jayanti, penerbit Brilian. Tokoh cerita dalam kisah ini adalah Abu Nawas dan Baginda Raja. Yuk simak ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah istana, hiduplah seorang Baginda Raja yang memiliki ajudan bernama Abu Nawas. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada kapok-kapoknya. Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Akhir-akhir ini, aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serang angin. Aku ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya," kata Baginda Raja. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada hal yang lebih aneh daripada angin. Tidak seperti air, walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun, Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Sepertinya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat akan sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada dirinya sendiri. Ia bercingkrang girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju ke istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilakan masuk oleh para pengawal, karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takzim. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. Bau apa ini?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar,
maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol, kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah, karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas selamat dari tugas aneh yang diberikan oleh Baginda Raja. Nah adik-adik, pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini mengajarkan kita untuk bersikap gigih dan tidak cepat menyerah dalam menggapai sesuatu yang kita inginkan. Bahkan ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, kita tidak boleh putus asa. Di setiap masalah pasti akan selalu ada jalan keluarnya, asalkan kita pantang menyerah dan terus berusaha. Sekian cerita Starla kali ini ya. Sampai jumpa di cerita Starla berikutnya. Dadah!